Seribu sekalian yang saya muliakan, Allah tidak pernah memuliakan sesuatu, tidak pernah memuliakan seseorang lebih daripada Allah memuliakan Nabi besar Muhammad. Saya ulangi, Allah tidak pernah memuliakan sesuatu, memuliakan seseorang lebih daripada Allah memuliakan Nabi Muhammad. Allah memuliakan para nabi-nabi, Allah memuliakan para rasul-rasul, Allah memuliakan para wali-wali, Allah memuliakan malaikat-malaikat, Allah memuliakan beberapa tempat, Arsy, Kursi, Sidratul Muntaha, Qalam, Firdausul A'la. Allah memuliakan, akan tetapi tidak pernah Allah memuliakan seseorang lebih daripada Allah memuliakan Nabi besar Muhammad. Ketika Allah pertama kali menciptakan sesuatu, seperti yang ditanyakan Jabir bin Abdullah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi akhbirni ya Rasulullah an awwal syai'in khalaqahu Allah dan asya'. Wahai Rasul, izinkan diri ini bertanya padamu, apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakan apapun? Kan mesti ada yang pertama dong. Mesti ada yang pertama nih. Apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apa? Nabi Muhammad menjawab dia jadi, Inna Allah khalaqa qabla al-asya' nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin nur. Wahai Jabir, ketahuilah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakan apapun adalah cahayanya Nabi Muhammad. Diciptakannya bin nuri, dari cahaya Allah. Sama kali. Wa minhu tafarra'a al-wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Dari cahaya Nabi Muhammad itulah Allah kemudian menciptakan malaikat, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan apapun dari cahaya Nabi besar Muhammad. Tapi cahaya Nabi Muhammad ini Allah ciptakan dari cahayanya Allah. Pahami dulu ini, biar nanti ngerti apa yang bisa bikin kita sebagai wanita mulia. Allah tidak pernah memuliakan siapapun dan apapun lebih daripada Allah memuliakan Nabi Muhammad, baginda Rasul yang Allah utus untukmu, Nabi besar Muhammad. Sesudah Allah ciptakan cahaya Allah, Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan ruh calon bakal umat manusia. Ketika semesta sudah siap untuk perwujudan kehidupan di atas muka bumi ini, wa'adhafakhrahu 'ala al-asya'. Allah membanggakan cahaya ini di alam langitnya Allah SWT. Wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya'i wa akramul habaib. Allah kampanyekan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ajukan cahaya Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya. Saya mengatakan hada sayyidul anbiya. Allah giring, Allah arah cahaya tersebut, perayaan besar-besaran di alam langit. Allah bilang hada sayyidul anbiya. Ini adalah nabi yang paling mulia. Ajallul asfiya, paling mulianya semua makhluk. Wa akramul habaib, paling tercintanya semua umat manusia yang dicinta semua. Bila Adam, para malaikat bilang, wah cahayanya Adam ya Allah.
sujud padanya. Maka siapapun yang kepengen hidup dalam keadaan mulia, tempuhlah cahaya Nabi Muhammad dalam hidupnya. Siapapun yang kepengen hidup dalam keadaan mulia di dunia maupun kelak di hari akhirat, ambillah cahaya Nabi Muhammad. Yang dekat sama Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad, yang taat sama Nabi Muhammad, ikutlah di belakang Nabi Muhammad dan berusahalah untuk mengiringkan diri dengan Nabi besar Muhammad. Mirip apanya? Tentu bukan mirip wajahnya, tentu bukan mirip fisiknya. Dan memang dicipta berbeda dengan Nabi besar Nabi Muhammad. Wajahnya indah, Nabi Muhammad fisiknya bagus, Nabi Muhammad keringatnya wangi, Nabi Muhammad aroma mulutnya. Nabi kalau bicara, para sahabat meriwayatkan, karena idza takallama faka'anna al-miska yakhruju fi. Nabi kalau berbicara, bau kasturi bertebaran dari mulut beliau. Kayak lagi nyemprot-nyemprotin minyak wangi dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan hal itu yang kita diminta untuk memiripkan diri dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi kamu akan menjadi mulia ketika memiripkan ibadahmu dengan ibadah Nabi Muhammad. Kamu menjadi mulia ketika cara makanmu mirip sama cara makannya Nabi Muhammad. Cara tidurmu mirip sama cara tidurnya Nabi Muhammad. Caramu melihat, caramu mendengar, caramu berbicara, caramu bertingkah laku semakin mirip dengan Nabi Muhammad, semakin mulialah kamu di dunia, semakin tercintalah kamu di sisi Allah. Apalagi kalau orang mirip hatinya. Kalau ada orang hatinya mirip sama hati Muhammad, pastilah dia adalah seseorang yang mulia di dunia, tercinta di sisi Allah, kelak di hari akhirat akan berada di sosok terdepan dalam rombongan baginda Nabi besar. Disitulah letak kemuliaan kita, Bu. Disitulah letak kemuliaan kita, Kadena. Bukan pada harta, bukan pada rupa, bukan pada popularitas.
dan Allah akan memuliakan siapapun dan apapun yang dekat, yang mirip, yang punya aroma Nabi Muhammad SAW.